welcome back to my channel. Jadi di video kali ini kita make upan sambil chill aja, chill. Jadi kita make up terus kita sambil cerita-cerita gitu. Bukan kita sih, aku aja yang cerita. Kalian cukup mendengarkan cerita aku begindang. Oke, ini muka aku buluk banget karena belum make up. Baru banget selesai mandi. Ini tuh masih agak itu guys basah, masih agak basah rambutnya. Jadi sekarang kita pakai jedai dulu. Aku benerin rambut dulu ya guys, sebentar. Oke, jadi sudah selesai aku pakai jedainya ini. Udah pakai jedai, ya kan? Alasan kenapa aku suka pakai background warna apa ya? Warna kayak warna gelap gitu, warna hitam kayak kemarin tuh, terus warna yang itu ungu campuran itu. Pokoknya itu karena kalau di background di tembok aku sendiri, ini tuh muka aku jadi kayak lebih gelap gitu kan. Padahal mah aslinya nggak gelap-gelap banget. Tapi emang gitu sih, semua para netizen aku pernah dikatain buluk sama temen aku sekelas. Kalian bener guys, netizen. Oke, jadi sekarang aku mau cerita-cerita tentang apa ya? Tentang apa ya? Kalian sih guys nggak pernah komen. Aku kan jadi bingung cerita mau apa. Mau cerita apa? Jadi aku sambil pakai foundation sambil mau cerita gitu. Aku mau pakai Vanilla dulu. Maaf ya Rek, kalau seandainya ada suara-suara yang berisik gitu, karena emang di luar itu lagi hujan. Oke, Rek, sekarang aku mau cerita dong. Mau cerita, ya cerita aja sih. Mau cerita, ya cerita wis pokoknya aku mau cerita gitu kan ya. Mau cerita tentang LDR gitu. Gimana sih, kalian pernah nggak sih ngerasain? Terus guys, hujannya semakin lebat, semakin deras, bergeluncuran apa sih? Semoga kalian dengar suaraku ya Rek. Padahal suaraku emang kecil, udah nggak punya itu-ituan kayak gitu-gituan pokoknya. Jangan lupa pakai di ini leher karena supaya tidak belentong kayak rambut aku belentong. Sebenarnya aku waktu ngewarnain rambut itu aku pakai ngevideo guys, tapi aku males ngeditnya soalnya lama banget durasinya. Oke, kita lanjut ke topik pertama yang tadi katanya apa, LDR tuh. Kalian pernah sih ngerasain LDR? Rasanya tuh gimana? Coba kalian komen di bawah. Dulu tuh aku pernah ya LDR sama si Krisna aka Johnny aku pernah LDR sama dia karena emang tuntutan kerjaan. Dia kerja di Sidoarjo dan rumahku kan di Malang gitu kan ya guys ya. Ntar aku ratain dulu deh. Oke, sekarang udah pakai bedak, udah pakai foundation ya. Oke, tadi dari mana tadi? Oh iya, aku dulu pernah LDR sama si Krisna aka Johnny. Itu selama kurang lebih 3 bulan kalau nggak salah. Iya, selama kurang lebih 3-4 bulanan lah. Tuh rasanya menurut aku sih seru guys. Karena emang udah apa ya? Mungkin karena emang aku sama si Johnny itu udah lama. Jadi ya udah tahu gitu sifatnya masing-masing. Terus kalau nggak gitu malah serunya itu juga sama itu. Dia kan selama kalau deket kayak jaraknya deket banget gini, masih satu kota gitu. Dia itu cuek parah aslinya. Nggak peduli aku ada kabar atau enggak. Jadi komunikasi aku sama dia itu kurang gitu. Kalau
di sini kalau lagi sama-samaan gini. Tapi kalau di Sidoarjo, kalau dia dulu pas LDR itu dia selalu ngabarin aku. Asik. Jadi dia istirahat kerja gitu, dia selalu kabarin aku. Kalau nggak gitu telepon, VC apa segala macam, kalau nggak aku bales gitu. Makanya aku bilangnya seru karena kan jauh tuh jaraknya ya. Perhatian dia itu lebih besar gitu sama aku. Asik. Perhatiannya lebih besar. Tapi emang gitu sih guys, menurut aku gitu. Tapi kalau kalau menurut aku LDR dalam lingkup waktu pacaran kalian itu masih pendek lah ibaratnya, masih pendek. Itu menurut aku masih belum tahu sifatnya dia sebenarnya kayak gimana. Apalagi kan dulu aku pernah pergi jauh sama dia, sama si Joni, sama Krisna itu. Jadi kan kita lebih tahu dalam gitu kan. Ada tuh ya kata orang kalau kita berpergian jauh sama seseorang, kita bakalan tahu sifat asli dia gitu kan. Nah itu aku tahu banget sifat dia itu kalau emang capek ya ngomong capek gitu, langsung belak-belakan gitu dia orangnya, pokoknya gitu guys. Nah kalau seandainya kalian belum tahu sifat pacar kalian itu gimana, mending kalian was-was. Bukan berarti kalian harus apa namanya, posesif gitu ya sama pacar kalian, mau kemana, terus sama siapa aja, terus ngapain aja, terus kayak gitu-gitu. Mendingan nggak usah, karena itu membuat dia terkekang dan dia itu pasti ada pikiran kalau dia bilang jujur dia bakalan diomelin kan sama kalian. Nah dia itu bakalan bohong ke kalian supaya dibolehin keluar ataupun gitu wes pokoknya. Kalian paham kan guys? Ya wes pokoknya gitu. Jadi kalian jangan mengekang seseorang ketika kalian jauh gitu. Asik. Kalau nggak gitu ya guys, waktu kalian emang ada ngerasa kayak ada yang nggak enak gitu di hati kalian sama pasangan kalian bisa tanya pelan-pelan, gimana hari ini, apa ada yang ganjel apa gitu, ada yang mau diceritain, apa ada masalah apa gimana gitu. Jadi pelan-pelan aja. Aku dulu juga pernah dong guys, berantem hebat banget sama si Krisna aka si Joni itu, sampai aku memutuskan untuk meninggalkan dia. Asik, meninggalkan. Ya pokoknya gitu. Aku ngerasa kayak udah berat banget hidup ini gitu. Jadi kayak aku berada di suatu titik yang seharusnya aku tinggalin gitu. Ini udah pas enggak sih? Jadi aku kayak ngerasa diriku ternodai. Enggak. Jadi aku kayak ngerasa kayak beban hidup ini udah berat gitu. Tolong ngertiin aku, ngerti posisi aku. Dimana di saat aku ngerasa kayak aku berjuang sendiri gitu kan. Terus akhirnya aku bilang sama dia kalau kita udah sampai di sini aja gitu kan ya. Dan kalian tahu apa yang dilakukan si Krisna selalu ngeyakinin aku kayak gini, beneran serius, itu diteter berkali-kali. Di sini hati ini udah nyesek gitu kan ya, mau ninggalin dia ini kayak rasanya berat banget, tapi gimana gitu, udah kayak ini apa ya, logika sama hati ini udah gak nyatu gitu. Jadi kayak aduh pusing gitu, dimana di saat itu emang masalahnya berat banget kita lalui. Terus pokoknya gitu guys. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, aku dan Krisna bisa melewati itu semua sih. Jadi kalau sekarang ada masalah gitu, ada masalah apa-apa gitu, kita duduk berdua, asik duduk berdua. Ya emang gitu, kalau emang ada ngerasa yang ganjal, aku mau ngomong sesuatu sama kamu gini, bukan kamu sih manggilnya, sampean. Karena dulu itu kenapa aku manggilnya sampean? Karena kan emang di Jawa, di daerah Jawa itu emang kan lebih sopan itu sampean gitu kan, panjenengan, ngoten. Jadi aku tahu bahasa alus, bahasa kromo gitu, tahu dari keluarganya Krisna. Soalnya si Krisnanya juga
dari kecil udah diajarin kayak gitu bahasa sehari-hari di rumahnya dia itu halus gitu, jadi aku tahu gitu, tahu dan mengerti bahasa kromo dan halus itu dari keluarganya si Krisna. Dulu aku emang tahu nggih iya, nggih itu iya gitu, kayak gitu-gitu itu tahu, tapi nggak begitu tahu gitu loh, nggak terlalu mengerti lah ibaratnya. Jadi kayak ada orang misalkan ya, ada mbah aku ngomong gitu sama temennya, ngomongnya itu pakai bahasa alus gitu. Aku ngerti apa yang diomongin, tapi kalau aku yang ngomong itu masih kagok gitu kan ya. Terus jadi dulu itu masih masih dibilang kayak ya wis gitu guys. Jadi dulu sempet aku panggilnya sama Krisna itu aku kamuan. Terus si Krisnanya bilang, kata ibunya si Krisna disuruh panggilnya itu samian aja supaya lebih deket, lebih sopan gitu guys. Oke, jadi sekarang aku udah pakai eyeshadownya, udah gringin guys. Jadi iya kayak gitu. Waktu dulu itu aku sama si Krisna tuh pernah manggilnya aku kamu waktu PDKT, terus waktu jadian masih berapa bulan gitu. Terus karena ibunya pengen kita jadi lebih deket, jadi langsung disuruh panggilnya samean gitu biar lebih akrab. Aku pakai eyeliner dulu ya guys, takutnya bleber kalau sambil cerita. Kalian kalau setuju komen di bawah, aku bikin apa bikin video lagi sama si Krisna aka si Junaidi. Nanti aku bakalan cerita juga tentang kisah kita berdua. Nggak ada yang peduli juga ya. BTW guys, teman-teman kalian udah pada nikah apa belum? Aku lagi ada di masa ketika teman-teman aku sudah menggendong bayi semua dan aku masih menggendong kucingku yaitu si Cimoy. Kalau kalian lihat di Instastory aku, kucing aku, kalian pasti tahu deh kucing aku yang mana. Tahu gitu aku wisuda make up sendiri ya. Aku nyesel banget tau gak sih guys, dulu itu waktu wisuda SMK. Jadi kan biasanya aku wisuda itu udah sama saudara jauh aku gitu kan, udah biasa gitulah. Terus aku tuh sok-sokan mau nyoba gitu kan, di daerah aku kan ada banyak gitu kan kayak MUA gitu. Nah itu tuh dilihat di Instagramnya itu bagus-bagus. Aku lihat di Instagramnya itu bagus-bagus make upnya. Terus kayak flawless gitu lah, ibaratnya flawless. Terus ternyata waktu aku wisuda dan aku di make upin di tempat itu, oh my god. Kalau kalian lihat di Instastory aku waktu aku wisuda, nggak ada, cuma teman-teman aku aja. Itu jelek banget, katanya kayak Deddy Corbuzier. Jadi di sini hitam gitu, ya ampun. Tahu gitu aku make up sendiri kan jadi lebih bagus. Tahu deh, sebel aku. Udah bayar mahal, datangnya juga udah pagi banget. Dan hasilnya ternyata nggak dipost di IG guys. Kalian tahu nggak sih guys, ya ampun kayak gitu rasanya kayak mau meninggal aku. Baru tahu ternyata kalau kayak gitu-gitu itu apa namanya, kalau kayak gitu yang jelek-jelek gak diposting, yang bagus diposting, kayak gitulah ibaratnya ya. Kita tapi nggak apa-apa, jadi pengalaman aja gitu kan ya. Kalau di situ udah gak cocok sama kita ya udah nggak usah datang lagi, nggak usah kita berbuat kesalahan yang kedua lagi. BTW aku make up semenor ini mau kemana ya? Nggak kemana-mana, padahal mau bikin video aja sama kalian, sama cerita-cerita gitu. BTW ini udah mau 1 jam loh aku nge-take video. Nggak tahu deh nanti diupload apa enggak, tahu deh.
sentuhan terakhir lipstick. Berhubung kita mau menor-menoran gitu kan ya, jadi kita harus pakai lipstick yang menor juga. Oke, finish. Itu sudah make up, sudah cerita tentang LDR, tentang kisahku dan Krisna. Asik. Jadi seperti ini look make upnya. Kita hairdo dulu. Hairdo, aduh sakit. Oke, jadi ini dia hasil make upnya. Dan aku nggak hairdo karena rambut aku lagi kering banget, jadi aku nggak mau pakai catok dan nggak mau dikuncir-kuncir gitu karena ya malas aja. Jadi berapa nilai yang pantas untuk aku dapatkan dari hasil makeup seperti ini? Coba kalian komen di bawah, bagus apa enggak, apa kurang apa nggak tahu. Dan jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa subscribe channel aku di bawah supaya aku semangat buat bikin videonya. Jangan lupa juga buat di-share video ini ke teman-teman kalian, sahabat kalian, pacar kalian, mantan kalian, atau keluarga kalian supaya mereka semua nonton video ini. Dan see you next video, bye-bye!